Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Kristina Soni dari Prodi D3 Kabupaten Belitung. Dalam video ini saya akan menjelaskan atau memberikan penyuluhan tentang penyakit filariasis. Apa itu penyakit filariasis? Filariasis adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing filaria yang menyumbat saluran getah bening. Penyakit filariasis atau penyakit kaki gajah tidak dapat menyebabkan kematian, tapi jika tidak diobati akan menyebabkan cacat seumur hidup. Saluran getah bening atau limfu pada tubuh manusia. Penyebab filariasis disebabkan oleh cacing filaria, yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Brugia timori. Cacing filaria masuk ke dalam tubuh manusia lalu gigitan nyamuk Anopheles, Culex mansonia, dan Aedes. Ini adalah siklus masuknya cacing filaria ke dalam tubuh manusia. Bisa dilihat ciri khas cacing filaria. Wuchereria bancrofti. Ciri-cirinya, cacing dewasa jantan dan betina hidup di saluran dan kelenjar limfu atau getah bening. Bentuknya halus seperti benang dan berwarna putih susu. Cacing betina berukuran 65-100 mm kali 1,25 mm. Cacing jantan berukuran 40 mm kali 0,1 mm. Banyak tersebar daerah perikim di seluruh dunia. Brugia malayi. Ciri-cirinya, cacing dewasa jantan dan betina hidup di pembuluh limfu atau getah bening. Bentuknya halus berwarna putih susu. Cacing betina berukuran 55 mm kali 0,16 mm. Cacing jantan berukuran 25-23 mm kali 0,09 mm. Banyak terdapat di Asia, dari India sampai ke Jepang, termasuk Indonesia. Brugia timori. Ciri-cirinya, cacing dewasa jantan dan betina hidup di pembuluh limfu atau getah bening. Bentuknya halus berupa putih susu. Cacing betina berukuran 21-39 mm kali 0,1 mm. Cacing jantan berukuran 13-23 mm kali 0,08 mm. Banyak ditemukan di Indonesia bagian timur, di Pulau Timur, Flores, Alor, dan beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur. Bagaimana penyebab penyebaran filariasis? Filariasis disebarkan oleh gigitan nyamuk yang di dalam tubuhnya mengandung mikrofilaria, cacing filaria. Gejala dan tanda filariasis. Gejala dan tanda klinis akut. Demam berulang-ulang selama 3-5 hari. Demam dapat hilang bila istirahat dan timbul lagi setelah kerja berat. Pembengkakan kelenjar getah bening tanpa ada luka. Di daerah lipatan paha, ketiak yang tampak kemerahan, panas dan sakit. Radang saluran kelenjar getah bening yang terasa panas dan sakit yang menjalar dari pangkal ke arah ujung kaki atau lengan. Adanya luka yang mengeluarkan darah dan nanah pada kelenjar limfu yang meradang. Pembesaran tungkai, lengan, buah dada, dan alat kelamin perempuan dan laki-laki yang tampak kemerahan dan terasa panas. Gejala dan tanda klinis kronis. Limfedema adalah pembengkakan yang disebabkan oleh gangguan pengaliran getah bening ke dalam darah. Pembengkakan akibat infeksi cacing Wuchereria mengenai kaki dan lengan, alat kelamin laki-laki dan perempuan, dan payudara. Infeksi cacing Brugia malayi dan Brugia timori dapat mengenai kaki dan lengan di bawah lutut atau siku. Namun, lutut dan siku masih normal. Hidrokel adalah penimbunan cairan di dalam selaput membungkus testis yang menyebabkan pembengkakan lunak pada salah satu testis. Kiluria adalah keluarnya cairan limfu dalam urin. Kencing berwarna seperti susu. Penyebaran banyak ditemukan di daerah khatulistiwa, terlebih di daerah dataran rendah. Di Indonesia sendiri, penyakit ini lebih banyak ditemukan di daerah pedesaan. Di daerah perkotaan hanya ditemukan penyakit kaki gajah yang dikarenakan cacing Wuchereria bancrofti. Misalnya saja di kota Jakarta, Tangerang, Pekalongan, Semarang, dan mungkin di beberapa kota lain. Di Indonesia sendiri, penyakit kaki gajah tersebar luas. Penyakit ini terdapat di banyak pulau di seluruh
Nusantara seperti di Sumatera dan sekitarnya, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Irian Jaya, dan masih banyak daerah lain yang belum dilakukan penelitian. Pengobatannya, memeriksakan diri ke dokter atau puskesmas terdekat, meminum DEC sesuai anjuran dokter. Pencegahannya, berusaha menghindarkan diri dari gigitan nyamuk penular, membersihkan tanaman air pada rawa-rawa yang merupakan tempat perindukan nyamuk, melakukan 3M, yaitu menguras bak mandi, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air secara teratur, membersihkan semak-semak di sekitar rumah, memasang kasa pada ventilasi. Selanjutnya, bagi penderita penyakit gajah diharapkan kesadarannya untuk memeriksakan ke dokter dan mendapatkan penanganan obat-obatan sehingga tidak menyebarkan penularan kepada masyarakat lainnya. Perlu adanya pendidikan dan pengenalan penyakit kepada penderita dan warga sekitarnya. Pemberantasan nyamuk sangatlah penting untuk memutus mata rantai penularan penyakit ini. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan hal terpenting untuk mencegah terjadinya perkembangan nyamuk. Bisa pencegahan apa yang dapat kita lakukan di lingkungan rumah? Yaitu tidur menggunakan kelambu, memasang kasa pada ventilasi rumah, melakukan 3M, dan lain-lain. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang penyakit filariasi. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf.